jasa para pejuang kita. Nah, mari sama-sama kita simak pemaparan dan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Haji Abdi Kurnia Johan. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi wuludi adama yawmal qiyamah wa ala alihi wa hum ashabul fakhamah wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata bikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhliku kama ahlakatkum. Rawahu Ibnu Majah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul majlis, khadimut talabah, Syekhina al-Ustaz Ahmad Al-Farisi mata'anallahu bituli hayati, para asatidz, hadirin hadirat semuanya, insya Allah calon penghuni surga. Semoga Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kenikmatan, dan Allah tambahkan kebahagiaan. Serta tidak lupa kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari virus COVID-19. Karena saya udah punya gelar baru, LC di belakang saya, lulusan COVID. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ngomong soal peran ulama dalam kemerdekaan, sebenarnya nggak kehitung peran ulama itu. Malah kalau bisa disimpulkan, jika nggak ada ulama atau jika ulama diem aja, kita nggak bakal merdeka. Saya belajar tata negara waktu saya kuliah Fakultas Hukum. Belajar sejarah tata negara, bagaimana republik dibangun, didirikan. Dokumen-dokumennya saya baca. Kebanyakan berbahasa Belanda. Seolah-olah saya lagi belajar tulisannya Scott Heine lagi nyari pitung. Jadi ulama ini perannya luar biasa, bukan cuma sekedar bikin lambang Garuda, bukan cuma sekedar bikin lagu-lagu nasional. Lebih dari itu. Bahkan seorang Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu punya jasa yang boleh dibilang gak kehitung. Kalau bukan karena Habib Ali Kuitang, Bung Karno itu gak panjang umur. Karena beliau dicari-cari pasukan polisi rahasia Jepang untuk dibunuh. Tapi Habib Ali Kuitang itu menyembunyikan Bung Karno di kediamannya. Sehingga Jepang itu gak bisa mencari Bung Karno walaupun sudah masuk ke dalam rumahnya Habib Ali. Rumahnya wali.
Ya kan, Bung Karno-nya mungkin ada di kamar, tapi itu Jepang kelewat. Nah itu contoh kecil saja. Contoh besarnya banyak banget. Kalau kita bicara peran ulama dalam merebut kemerdekaan, itu artinya kita bicara bagaimana ulama mengislamkan Nusantara yang kemudian jadi Indonesia. Awal obrolannya dari situ dulu. Kita harus berterima kasih dengan jasa ulama, terutama Pangeran Adipati Arya Ewangga atau yang disebut dengan nama Pangeran Kuningan. Kalau nggak ada Pangeran Kuningan tinggal di Krukut, di dekat gedung Telkom situ, mungkin kita nggak Islam nih, masih Hindu. Mungkin kita masih ngancak, nyembah pohon. Tapi karena Pangeran Kuningan atau Adipati Arya Ewangga tinggal di kawasan Krukut, dan setiap kali beliau membuka satu wilayah dengan cara beliau bikin pengajian, beliau selalu membaca inna fatahna laka fatham mubina. Maka kawasan Kuningan sampai Warung Buncit sini menjadi muslim. Ini nikmat yang luar biasa, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau bisa dibandingkan antara nikmat Islam dan nikmat dunia, Allah kasih kita nikmat dunia tapi nggak kasih kita nikmat Islam, blangsak kita di akhirat. Tapi kalau Allah kasih kita nikmat Islam dan Allah nggak kasih kita nikmat dunia, hidup kita masih bahagia. Ini kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka nggak bisa dianggap main-main kita jadi orang Islam ini, karena jelas sekali kalau kita baca di dalam kitab Nasaihud Diniyah, pesannya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, amrum minhu ta'ala. Allah memerintahkan di dalam ayat itu amrun minhu, ada perintah dari Allah. Ya, perintahnya apa? Lazimun alaina an namuta musliman. Kita harus mati dalam keadaan muslim sebagai orang Islam. Kenapa saya ngomong begini? Karena semangat kemerdekaan yang sekarang ini sedang berjalan dirampok oleh sekelompok orang yang menggunakan nama kebebasan, yang menggunakan nama demokrasi, yang menggunakan nama toleransi untuk menghabisi ajaran Islam. Wah, kalau baca, kalau kita tahu, ngeri. Sekarang lagi digodok di DPR namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU PKS. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebentar lagi itu jadi undang-undang. Judulnya bagus. Semangatnya katanya adalah untuk melindungi kaum perempuan, tapi undang-undang itu sebenarnya melegalkan perzinahan. Bahwa kalau suami ngajak istrinya berhubungan, yang kecil nih, yang belum 18 tahun tutup kuping ya. Ntar nanya lagi berhubungan apaan tuh. Suami kalau dia ngajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, istrinya nolak, dipaksa suami, dianggap perkosaan tuh. Boleh suaminya diaduin ke polisi menurut undang-undang itu kalau jadi. Tapi kalau orang itu melakukan hubungan suka sama suka, nggak bisa dibilang perzinahan. Kenapa? Karena dasarnya udah suka sama suka. Itu yang bakal diundangkan. Ini orang-orang yang nggak waras kebanyakan yang memperjuangkan rancangan undang-undang itu, nggak main-main. Kita di bawah nggak ngerti. Ntar ngertinya begitu di kawasan Mampang, di kawasan Tegal Parang, di kawasan Warung Buncit, na'udzubillah, udah mulai banyak diskotik, baru kita paham. Lah, ini kenapa kayak begini ya? Kampung gua tadinya banyak pengajian, kok jadi banyak orang joget-jogetan.
Dari mana itu bisa terjadi? Karena kita nggak paham nih sejarah negara kita. Kita nggak paham nih peran ulama kita. Dipikir ulama kita cuma mimpin perang doang. Enggak. Bukan nggak begitu. Peran ulama kita gede banget. Bahkan kalau nggak ada ulama, Indonesia nggak ada. Saya bisa berani ngambil kesimpulan gitu karena memang ada bukti-buktinya. Ketika Belanda datang pertama ke sini pada tahun 1596, Belanda datang. Bukan Belanda yang datang, perusahaan yang datang. Namanya Verenigde Oost-Indie Compagnie. Disingkat dari VOC. Disingkatnya jadi VOC. Orang Betawi nyebutnya company. Karena ingat belakangnya doang company. Padahal namanya Verenigde Oost-Indie Compagnie. Perusahaan dagang India Timur. Tahun 1590-an datang, pertama kali mendarat di Banten, dipimpin oleh seorang jenderal bernama Cornelis de Houtman. Awalnya datang ngajakin dagang. Mau nyari apa? Nyari rempah-rempah, nyari lada. Merica tuh. Ya kan? Jadi nyari bumbu dapur Belanda kemari. Bukan nyari cewek. Nyari bumbu dapur. Nyari lada, kemiri. Makanya jangan dianggap remeh tuh bumbu dapur. Kita nganggap remeh bumbu dapur. Padahal di Eropa itu dipakai buat bikin obat. Dipakai buat menghangatkan badan. Dipakai buat ramuan macam-macam. Tuh, bule bagusnya gitu. Kita saking suburnya, yang namanya potensi alam kita sia-siain. Saking banyak air dibuang-buang. Kalau di Eropa, air tuh dipakai buat jadi listrik. Namanya got, jadi listrik. Tuh tiang listrik kalau di bawahnya ada got, itu berarti sumber listriknya dari got. Lah kalau kita, namanya di got, isinya tikus air semua. Kagak bisa jadi listrik. Sampah semua isinya, kan gitu. Kalau di sana di Jerman, di Belanda, got bisa jadi pembangkit listrik. Kenapa? Karena mereka bisa manfaatin. Ini pasti ada manfaatnya nih. Kita baca ayat Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Kita sering baca ayatnya. Tapi yang pinter manfaatin orang kafir. Justru kita yang baca ayat itu kagak ngerti. Gimana manfaatinnya ya? Akhirnya kali itu isinya orang berak semua. Kita nggak pikir kalau kali itu airnya andaikan dia bening bisa dipakai minum. Bisa dipakai buat banyak hal. Buat wisata, buat ini, buat itu. Di belakang kali diurukin, ya banjir. Begitu banjir yang bisa lain gubernur. Padahal yang nguruk bukan gubernur. Kata gubernur, gue juga baru jadi gubernur kemarin. Mana ngerti, kan begitu. Kalau dulu itu kalinya lebar. Nah, Cornelis de Houtman datang nawarin kerjasama perdagangan. Ente punya barang apa? Kita punya barang nih, cakep. Ada gramafon, alat musik. Kita ada alat-alat nih, senjata keren nih. Ya kan, bisa ngebunuh orang dari jarak 100 meter, 200 meter. Orang Indonesia tertarik. Kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kenapa? Karena dulu yang namanya kerajaan itu dia pasti menaklukkan kerajaan yang lain. Buat menghidupi dirinya dia harus ngalahin. Dulu kerajaan namanya Banten, perang menaklukkan Lampung. Begitu sampai Palembang, Palembang masih ada kerajaan, bentrok, kuat kerajaan Palembang. Kenapa? Karena dibantu oleh kerajaan Mataram Jogja. Banten nggak bisa masuk.
Makanya jarang orang Banten itu nggak banyak di Palembang, karena sejarahnya begitu. Kalau di Lampung banyak orang Banten. Kenapa? Adik kula mah bisa. Kula kadek dia. Adik dia arek naon ka kula sia. Kan begitu kan. Arek di baledog sia ku kula. Kan begitu kata orang Banten. Tah cek orang Banten mah kitu. Iya kan? Eta teh si Ahmad keur di mana? Eta keur di ewe Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Di rumah istrinya Pak Kiai. Orang Banten tuh ngomong istri di ewe, tadi ewe Pak Kiai. Saya pertama kali ngedenger, astagfirullahaladzim, Kiai ini bejat amat. Bukan, maksudnya di rumah istrinya Pak Kiai. Tak di ewe Pak Kiai. Lah kalau nggak percaya tanya orang Banten dah. Kita mah sering ngayap kemana-mana jadi paham kan begitu. Itu orang Banten itu. Ya Allah. Jadi nawarin kerjasama. Ulama udah ngasih tahu nih. Kenapa? Karena ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, ulama sudah jadi gurunya para keluarga istana. Jadi gurunya Sultan Hasanuddin. Jadi guru ngaji anak-anaknya. Udah ngajar fikih di situ. Ngebisikin roman-romannya dia bakal nipu nih. Kenapa? Tawaran perdagangannya mengandung curang nih, ada kecurangan di sini. Ini ada bai'ul ghurur, ada bai'ul gharar ini. Jangan diterima. Sultan kagak percaya, tapi dia nawarin golden, uang emas. Jangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah yang namanya kesenangan dunia itu kecuali kenikmatan yang serba menipu. Baru kepikir tuh. Dimulai dari sini, Tuan Sultan. Tuan nanti diakali di sini perdagangan model begini. Itu peran ulama tuh. Bukan cuma sekedar ngurusin bendera merah putih, ngasih tahu, ente mau dijajah. Ente mau dikadalin. Begitu tahu, begitu paham Maulana Hasanuddin bahwa dia akan dikerjai oleh Cornelis de Houtman, usir. Diusir pasukan VOC itu. Pergi mereka ke Ambon. Ke timur mereka pergi. Sama tawarannya begitu. Cari rempah-rempah. Akhirnya mereka bisa kerjasama di Ambon. Bagaimana cara kerjasamanya? Mereka tawarkan barang-barang. Mereka tawarkan emas dari Belanda. Tidak sampai di situ saja. Tawarkan pula noni-noni cantik biar kowe orang betah di rumah. Kowe orang nanti punya keturunan bagus ada rambutnya bule-bule pirang-pirang. Kan begitu. Betah. Udah dapat duit, dapat barang, dapat senjata, dapat jinge. Kan begitu. Kata bababong begitu. Hanya ini ngai punya jinge. Kan begitu kan? Jangan tuan suko ambi. Kan gitu kan? Begitu ngelihat jidat bening, wah, boleh juga gue punya bini bule nih, kan begitu. Akhirnya dikasih tanah. Deh, boleh nguasain kebun 300 hektar. Kuasain kebun 1000 hektar. Berapa lama? 30 tahun kontrak. Ente bayar. Kecil. Kenapa? Karena VOC udah ngitung. Ini per kilonya aja dijual di Eropa gede banget ini. Sedangkan dia sewa dengan harga murah. Dikasih lagi tuh pelacur-pelacur dari Belanda. Murah. Kata VOC murah, pelacur Belanda murah. Bukan perempuan terhormatnya. Yang di sana juga senang. Kenapa? Dia naik derajat jadi istri raja. Nah ini penjajahan dimulai. Jadi penjajahan itu awalnya keserakahan. Ketika ada penguasa sudah serakah, sudah lupa dengan amanah, di situ penjajahan masuk. Dikasih barter, tawaran-tawaran yang serba murah. Dia nggak pikir tuh rakyat bagaimana. Dia nggak pikir kalau dia sewain tanah ke VOC, ke company, nanti orang bakal ngebon di mana. Ya kan?
Kalau sudah kebun dikuasai, tanah sudah dikuasai, sudah, berarti kita sudah dijajah. Nih orang Betawi lihat. Tanah mulai dari Kuningan sampai sini. Siapa yang punya? Betawi. Bukan. Kuningan Barat. Betawi masih punya? Kagak. Senopati. Betawi yang punya? Bukan. Kebayoran. Betawi yang punya? Bukan. Awalnya dari tanah. Tadi kita udah nyanyi tuh. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Ya cinta doang, milik mah kagak. Bener nggak? Emang ente punya tuh 2000 meter di Kuningan? Bukan kan? Kita cuma bisa nyanyi tanahku, negeriku yang ku cinta. Ya emang gue cinta di situ, cuma udah kegusur. Tanah. VOC nguasain tanah. Kalau udah nguasain tanah zaman dulu, lo mau ngebon di sini, hasil mana berapa hasilnya? Kan gitu. Ente 40, ane 60. Kenapa? Ane yang punya tanah. Ya kan? Ente panen 40% ente ambil, 60% buat ane. Dia duduk doang ongkang-ongkang kaki. Dan itu pola semua penjajah di semua negara begitu. Saya lihat film penjajahan Prancis di Vietnam, sama. Itu yang namanya orang-orang Prancis, dia punya kebun ribuan hektar di Vietnam. Punya kebun teh, punya kebun karet, punya kebun buah, punya kebun rempah-rempah. Sama kayak Belanda di sini. Tuh puncak, dulu yang punya satu orang tuh. Itu yang namanya kebun teh di Lembang dan Pengalengan, itu yang punya satu orang. Tuan tanah Belanda, satu orang yang kerja orang-orang kita. Kita cuma dikasih upah berapa rupiah. Dulu bukan rupiah, ringgit. Dikasih 2 ringgit, udah cakep banget tuh. Punya 2 ringgit. Karena ada di bawahnya 2 ringgit itu. Berapa kepal gitu duitnya tuh. Ada hitungan, ada sebutannya. Nggak cukup buat biaya bulanan itu. Bayangin, dimulai dari penguasaan tanah. Dulu orang tua kita berjuang buat tanah air. Orang tua kita mati, tanahnya mahal, air kita beli. Bener nggak? Kita beli air, nih beli kan? Ini beli kan? Beli. Yang berjuang siapa? Engkong kita berjuang merebut kemerdekaan demi tanah air. Tanah kita kagak punya, air juga beli. Kesian nih orang tua kita. Ya Allah, turunannya mau beli air aja beli. Padahal dulu orang Betawi mau minum, bikin sumur. Ya enggak? Kagak perlu beli air. Beli. Manja kita sekarang. Ini coba dihitung-hitung kayak begini nih. Ini yang punya siapa? Orang kita? Bukan. Setiap malam itu berapa ribu liter dikirim ke Tanjung Priok. Mau dikirim kemana? Ke Amerika. Ini yang punya perusahaan Amerika. Ngambilnya di mana? Ngambil di Sukabumi, ngambil di Subang, ngambil di Pasuruan. Timbang air doang, Pak. Masa repot, ente nggak paham. Itu yang namanya air di Sukabumi disedot pakai sedotan, namanya mesin bor buat ngebor, buat nyedot minyak. Bisa dibayangin berapa banyak air yang keluar. Ini di bawah tanah kita ini ada kali lagi, namanya sungai, namanya sumur artesis. Ada aliran air lagi di bawah tanah kita. Makanya dulu kalau kita bikin pompa tuh, bikin sumur, kagak nyampe 5 meter udah ada air. Zaman dulu. Makanya kita lihat engkong-engkong kita stereknya gede-gede. Nggak perlu fitness. Kenapa? Wah, nimba. Sebelum subuh. Bayangin, fitness kan? Sekarang fitnah mulu. Fitness kagak, fitnah iya. Babe kita sehat-sehat orang zaman dulu. Ya Ustaz ya. Umur 70, matinya 80, 90. Orang zaman dulu. Rata-rata perutnya. Kenapa? Nimba. Waduh ya Allah. Di pesantren nggak ikut ngaji sapinah, hukumannya nimba 50 kali. Gempor loh. Saya udah ngerasain, makanya agak gedean. Ya. Yeah. Jarang ngaji, makanya suruh nimba kan.
Dulu tuh ngebor air nggak sampai 5 meter keluar air. Di Sukabumi sekarang mulai kekeringan air. Kenapa? Air di bawah tanah disedot terus. Apa akibatnya kalau udah kekurangan air? Air nggak bisa ngairin sawah. Sumber penghidupan orang-orang kampung. Kering sawah. Kalau sawah udah kering, jadi lapangan bola. Lapangan bola produktif nggak? Kagak, kecuali ada tarkam. Begitu tarkam, wah BP main nih, bayar kan gitu kan? Lah di kampung berapa sih? Paling 5.000 perak bayar. Itu doang. Setelah itu, ya anak kampung main lagi. Kenapa? Ya namanya juga lapangan bola kampung. Akhirnya karena udah nggak bisa dipakai lagi buat pertanian, dijual jadi pabrik. Kalau udah jadi pabrik, masalah nggak? Masalah. Anak-anak kampung yang tadinya sekolah di madrasah, yang tadinya demen belajar agama, akhirnya urang mah gawe di pabrik urang mah kan gitu kan, ngaji teh tak aya waktu ayeuna mah kan begitu. Udah nggak ada waktu lagi ngaji, udahlah jadi pekerja pabrik. Muncul masalah lagi ketika perempuan-perempuan muslimah kerja di pabrik. Mereka akhirnya lupa kawin, saking asiknya mengejar karir. Karir jadi buruh pabrik. Dia lupa bahwa namanya manusia punya kebutuhan syahwat, harus disalurkan. Kawin nggak sempet, udah teman sendiri disikat. Terjadilah hubungan perempuan dengan perempuan. Dan di pabrik-pabrik di Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Subang, itu angka LGBT-nya tinggi. Lesbiannya banyak di pabrik. Di Tangerang juga ada lesbian di pabrik. Kenapa? Ya bayangin aja, cewek si pabrik jam segini, jam 10 sampai subuh nongkrong di pabrik. Ya kan pikirannya macem-macem. Mestinya dia dikekepin suaminya, akhirnya malu aja deh, nggak apa-apa deh, gantiin laki gue. Itu muncul masalah. Ketika pabrik-pabrik sudah ada di kampung-kampung, berubah daerah pesantren, akhirnya hilang orang ngaji di situ. Kalau sudah hilang orang ngaji, masuk paham aliran macam-macam, yang ekstrim lah, yang inilah, yang itulah. Kenapa? Sederhana, mulainya dari soal tanah. Tahun 1590 VOC masuk. Tahun 1602 VOC menegaskan penguasaannya atas wilayah Nusantara, mulai dari Selat Malaka sampai wilayah Maluku. Dia taruh pasukan-pasukan. Jadi yang pertama kali menjajah itu perusahaan BUMN, belum negara. Karena Belanda baru masuk setelah VOC bangkrut tahun 1796, bangkrut itu VOC. Karena banyak korupsi. Tahun 1800 akhirnya pemerintah Belanda mengutus seorang jenderal yang bernama Herman Daendels. Namanya Herman tuh. Jadi sejarah orang Jakarta, orang Indonesia punya nama Herman dari situ. Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda untuk menggantikan posisi VOC. Nih hadirin harus tahu, pasukan VOC kagak banyak. Di Yogyakarta pada tahun 1760-an aja, yaitu pada pada tahun 1820-an, maaf. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini paman dari Pangeran Diponegoro. Itu pasukan VOC di Jogja cuma ada 89 orang. Tapi kenapa pemerintah Kesultanan Jogja waktu itu nggak berani ngusir 89 orang tentara? Cuma ada 89, dikit, nggak banyak. Lalu dari mana VOC merekrut pasukan baru?
Itulah yang namanya Belanda hitam. Londo ireng. Ambil orang Betawi. Lu mau jadi kompeni, mau lo dapat gaji gede? Mau dah, mau. Maka kita lihat di film Si Pitung. Yang nangkep Pitung itu kan orang Betawi juga. Yang berkhianat kepada bangsa sendiri siapa? Orang sendiri juga. Raisan yang memusuhi Si Pitung. Iya kan? Sampai dibikin buntung tangannya sama Si Pitung. Kata Si Pitung, lo belum kapok juga sama gue lo. Ya kan, udah hilang tangan lo, masih berbuat kayak begitu. Artinya apa? Penjajahan juga melahirkan atau menularkan pengkhianatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara peran ulama di mana, itu tadi sudah dijelaskan. Ketika VOC datang ke Belanda, para ulama Banten mengingatkan penguasa Banten Sultan Hasanuddin akan potensi yang muncul jika bekerja sama dengan VOC. Ketika penjajah Portugis menguasai Batavia, menguasai Sunda Kelapa, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah langsung mengambil keputusan serbu Portugis, usir Portugis dari tanah Sunda Kelapa atau tanah Kalapa. Kuatkan dakwah Islam di situ. Kenapa? Karena kalau Islam kuat, nggak ada penjajahan di situ. Kerajaan Cirebon didirikan persis keratonnya di pinggir laut, nggak jauh dari pelabuhan. Apa alasan Sunan Gunung Jati? Supaya kita bisa mengkontrol barang masuk dan barang keluar, supaya kita gampang untuk menghimpun pasukan. Dulu yang namanya para ulama mendirikan pesantren itu di pinggir laut. Supaya apa? Supaya bisa menguasai jalur perdagangan. Sekarang para ulama bikin pesantren di gunung. Supaya apa? Bisa piknik dan jadi tempat wisata. Nggak berpikir strategisnya lagi. Laut ini penting. Makanya wilayah utara mulai dari Sunda Kelapa sampai masuk ke wilayah Gresik, itu adalah daerah atau basis pertahanan umat Islam. VOC tahu harus dihabisin di situ. Belanda tahu ini harus kita lanjutkan. Caranya apa? Bikin jalur kereta. Buat apa jalur kereta itu? Buat memudahkan pergerakan pasukan dari satu kota ke kota yang lain. Maka jalur kereta itu dibangun melewati pesantren. Supaya pesantren-pesantren tidak berani melakukan pemberontakan. Dan selama proses pembangunan jalur kereta itu, banyak santri yang berguguran menentang pembangunan jalan kereta yang melintasi pesantren mereka. Belanda tahu. Ini yang pertama, fenomena penjajahan oleh Belanda. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl yang sudah dibaca tadi, Ratu Balkis ketika ditanya oleh para penasehatnya, apa yang mau kita lakukan kepada kerajaan Sulaiman? Kita harus ngapain? Apa kita serbu saja kerajaan Sulaiman supaya dia tahu bahwa kita ini kuat? Maka Ratu Balkis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Bahwasanya penguasa-penguasa itu apabila mereka masuk ke satu negeri, pasti mereka akan merusak negeri itu. Maksudnya menyerang, diserbu, dihabisi negeri itu, dibakar, dirampas semua hartanya. Yang kedua, waja'alu a'izzata ahliha adillatan, dan mereka akan bikin mental orang-orang yang ada di situ rendah, jatuh, terhina. Itu yang dilakukan Belanda. Belanda ketika menguasai Indonesia melalui VOC, licik caranya. Bagaimana supaya VOC nggak dimusuhi orang Betawi? Mata uang VOC ditulis pakai huruf Arab Melayu. Ada buktinya di Museum Nasional, main-main ke situ. Mata uang VOC, tulisannya Arab. Firinihdi Us Indi Kumpani. Tulisan Arabnya begitu. Orang Betawi anti huruf Latin. Orang Betawi sampai tahun 60-an kagak mau sekolah. Mana ada orang Betawi sekolah SMP, SMA? Kagak ada.
Mau jadi Belanda loh, kan begitu. Orang Betawi baru mau sekolah SMA itu akhir tahun 70-an. Generasinya siapa yang sukses tuh? Ada orang Senopati yang jadi direktur, pernah direktur utama Bank Syariah Mandiri. Namanya Dr. Fauzi Aslam. Itu Betawi modern, udah mulai ngerti sekolah SMA. Dulu kagak ada Betawi sekolah SMA. Pakai celana panjang udah kayak Belanda loh. Sholat pakai celana panjang diliatin dulu di Mampang. Dibuncik diliatin. Lu aliran apa lagi itu? Pakai celana panjang kan gitu. Kagak ada. Bagaimana zaman dulu, zaman VOC? Waduh, anti banget, gedeg banget kalau udah ngeliat bule. Orang kafir katanya junub mulu. Kan gitu kan? Ya orang kafir emang junub. Mana ada dia ngerti mandi janabah? Iya kan? Orang kafir katanya kan. Dipancing, dirayu itu, ditarik perhatian orang pribumi dengan pakai huruf Arab. Setelah itu disingkirkan huruf Arab, nggak ada lagi yang namanya unsur-unsur Arab. Sehingga Belanda itu menempatkan Arab itu sebagai sesuatu yang harus dijauhi oleh orang pribumi. Tidak boleh itu yang namanya inlander. Mereka belajar itu lernen Islam nih. Tidak boleh itu. Nggak boleh dia belajar anak agama Islam. Nggak boleh. Maka pengadilan dibagi dua. Pengadilan agama itu buat inlander, buat orang-orang pribumi. Pengadilan negeri itu untuk orang Belanda dan orang timur asing, yaitu orang Cina. Orang pribumi pengadilannya sudah biasa saja, nggak perlu dibangun. Tidak ada itu yang namanya madrasah Belanda mau biayai, tidak ada. Sehingga pada akhirnya sampai tahun 1800, sampai tahun 1900 orang-orang Indonesia itu yang sekolah di sekolah umum nggak bisa yang namanya baca huruf hijaiyah. Kartini, Raden Ajeng Kartini, untungnya terselamatkan, dia ngaji kepada Kiai Soleh bin Umar As-Samarani atau yang lebih terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Datang kepada Kiai Soleh, minta supaya Quran dibuatkan tafsir dalam bahasa Jawa. Kulo boten saged bahasa Arab Kiai, itu bahasa Jermannya. Saya nggak bisa bahasa Arab Kiai, kulo boten paham. Menawi panjenengan purun niku ditafsiraken, kan gitu kan? Dia nggih, terus mboten nggih, kan gitu. Akhirnya diterjemahkan alhamdulillah utawi sekabehane puji. Ada utawi, kenapa? Karena mubtada itu pasti utawi. Lillahi iku kaduwene Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Nah, ini kalau udah kayak begini keterusan nih. Arkanul wudhu'i piro-piro iku rukun wudhu. Wah, gitu. Jadi kalau terjemah pakai Jawa itu kadang-kadang disebut iki mubtada, ini khobar. Ya, kalau fa'il ada maf'ul. Maf'ul itu cirinya kalau ada ingnya berarti maf'ul. Itu dikasih tahu di situ tandain M maf'ul. Kalau Betawi kan gak ada ingnya. Ing apaan? Ing ngarso sing tulodo. Kan gitu. Nah, Kartini itu kenapa dia minta supaya dibikin tafsir Quran dalam bahasa Jawa? Karena selama ini dia cuma ngerti bahasa Belanda. Akhirnya dia nulis kepada temannya orang Belanda, Nyonya A.C. Abendanon, dalam bahasa Belanda. Dikatakan, we zochten niet bij de mensen troost. We claimden on vast aan zijn hand. Wah, apaan tuh kan gitu kan? Ya, dikatakan we zochten niet, kita tidak berpegang harapan. Bedemensien troost, kita tidak mengharapkan yang namanya kebahagiaan dari manusia. Mensen itu manusia. We claim the ons,
Fas'an zainhan. Justru kita menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah tauhidnya Raden Ajeng Kartini setelah ngaji kepada Kiai Soleh Dar. Keren kan? Tafsirnya Jawa, nyampe ini bahasa Belanda. Loh. Ya kan? Inputnya apa, outputnya lain kan gitu. Asal jangan kita ngomong di speaker, outputnya langsung pedal pop. Nah, jangan kayak gitu. Yang keluar ceramah pedal pop. Itu dakwahnya Kartini. Dia ngomong itu ke orang-orang Belanda. Jadi sampai tahun 1900 bahkan 1960-an orang Indonesia itu banyak yang buta huruf hijaiyah karena Belanda tadi. Belanda yang membuat citra Arab itu terbelakang itu Belanda. Ini kurang ajarnya Belanda. Karena dia utus orang yang bernama Han Christian Sloekhrogne. Seorang peneliti dikirim pergi ke Mekah, masih Kristen. Nyamar jadi orang namanya Abdul Ghaffar, pakai udeng-udeng, pakai amamah. Dan Sloekhrogne bisa bahasa Arab. Kalau kita lihat di atas tuh, ada namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif. Le concordance de la tradition du musulman, dalam bahasa Ciamisnya. Kan Perancis perapatan Ciamis. Itu yang nulis bukan ulama tuh. Di atas perpustakaan tuh yang warna hitam. Yang nulis bukan ulama, orang Yahudi Belanda. Namanya Arend Jan Wensing. Belajar hadis 20 tahun. Ente belajar hadis berapa tahun? Di 20 tahun belajar hadis. Dari Sahih Bukhari sampai musnad-musnad itu dia hatamin, dia belajar. Dia kumpulin semua mufradat dalam kitab hadis jadi satu mu'jam, satu kamus. Jadi jangan salah. Walaupun tuh orang bule nggak pernah ke Markasul Lughah, bahasa Arabnya jago. Saya pernah lihat video di Manchester, University of Manchester, bukan Old Trafford. Ada seorang mahasiswi di University of Manchester itu fasih berbahasa Arab, fusha lagi. Dan dia tahu dialek hada lahjatul imaratiyah. Ini adalah dialek Imarat. Wahadihi lahjatul maghribiyah. Ini dialek Maroko. Wahadihi lahjatut Tunisia. Semua dialek dia tahu. Ajib nih. Dia ngejajah lagi nih bule nih. Karena mereka belajar tuh serius. Saya pernah punya kitab Nahu yang nulis orang Inggris. Wah, bingung lagi deh. Ngapain orang Inggris nulis kitab Nahu? Namanya Ron Barclay. Nulis kitab Nahu. Bukan kitab nempe. Ya kan temen Nahu nempe, kan gitu kan. Dia nulis kitab Nahu tuh tebel banget. Penjelasannya gampang banget. Emang pinter emang. Emang kalau udah bule tuh pinter-pinter dia. Pinter ngolah. Yang susah jadi gampang sama dia. Ya itu juga kita bersyukur juga. Orang yang nggak ngerti Islam, orang yang benci Islam, tapi mendatangkan sedikit manfaat buat kita. Kita buat belajar, jadi ngerti. Sloekhrogne pergi ke Mekah. Dia bisa berbahasa Arab. Dia udah tahu, asal kita udah bisa bahasa Arab, ngutip ayat Quran, kutip hadis, percaya deh. Zaman dulu nggak ada scanner. Zaman dulu nggak ada bagaimana kita ngecek orang ini muslim atau bukan. Sampai dia melaksanakan haji itu, Sloekhrogne. Pulang dari Mekah, balik lagi ke Leiden, Belanda. Setelah itu dikirim ke Aceh. Dia mulai jelek-jelekin tuh Arab. Dia adu itu orang Indonesia dengan orang Indonesia. Dia adu ulama dengan ulama. Dia bilang, ente semua kan ngerti hadis. Rasulullah bilang, ad-dunya syijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Jadi ente jangan berontak sama Belanda. Kenapa? Ini sijnun, penjara buat ente, surga buat kita, kata Snokhor Khurkhronya. Jadi ente jangan begitu. Akhirnya lemah perjuangan umat, dirusak dari dalam oleh Snokhor Khurkhronya. Wah, luar biasa. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, waja'alu adillata ahliha waja'alu a'izzata ahliha adillah. Mereka masuk ke satu negeri, pasti mereka akan hancurkan mental penduduk negeri itu. Orang jadi malu ngaji. Masih ngaji loh, kampungan. Itu dari Belanda tuh. Saya ingat dulu sekolah di Manggarai, Madrasah Ibtidaiyah. Tahun 80 saya sekolah. Bapak saya bikin madrasah. Pertama kali di kawasan itu bikin madrasah karena di situ banyak simpatisan PKI. Ketika bikin madrasah, orang-orang bilang, emang kalau anak kita sekolah di madrasah, ntar lulus jadi apa? Ya jadi orang lah. Bapak saya bilang gitu. Bapak saya bilang jadi orang, mau jadi apa? Bukannya kalau cuma madrasah bisanya ngaji doang, nggak bisa ngerjain matematik. Itu yang bikin saya tersinggung. Saya bilang, wah wasu tenan. Saya bilang begitu kan. Zaman dulu kan gitu kan. Dia bilang gak bisa matematik. Gua buktiin lo, gua masuk UI lo. Nanti gitu. Saya itu madrasah, sempat pesantren, madrasah lagi aliyah. Masuk aliyah juga. Ya, aliyah masa depannya suram. Sekolah aliyah, ngaji doang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngitung kagak bisa. Saya buktiin, saya kerjain tuh namanya soal matematik. Ujian masuk sekolah Kementerian Keuangan, ujian masuk UI 30 soal betul semua. Saya buktiin. Yang bilang anak madrasah goblok, gue tabukin bolak-balik. Saya gituin. Kesel saya kan begitu. Kenapa? Karena yang ngomong nih orang yang anti-Islam. Dan Belanda itu menyebarkan semangat anti-Islam. Ingat, ada satu organisasi yang berdiri pada masa pergerakan, berdiri tahun 1908, namanya Budi Utomo. Budi Utomo tidak pernah berpikir tentang bagaimana Indonesia merdeka, karena dia hanya mengangkat, mengagung-agungkan semangat orang Jawa. Dan Budi Utomo itu mempunyai satu koran bernama Jawa Hisworo yang isinya pernah menghina Rasulullah Muhammad SAW. Yang namanya Dr. Sutomo itu anti-Islam. Dia benci banget sama Islam. Banyak tokoh-tokoh yang masuk dalam pergerakan nasional, sebenarnya mereka anti kepada Islam. Dulu di Jawa Barat, pada tahun 1938, ada orang namanya Madrais. Mohon maaf kalau ada yang sama nih. Namanya Madrais. Madrais itu bikin paguyuban agama Jawa Sunda. Paguyuban agama Jawa Sunda untuk menghancurkan dakwah Islam di Jawa Barat. Jadi kalau sekarang ada yang anti-Islam, itu ngulang lagi sejarahnya. Karena orang Ciamis mengatakan, le khustua se répétit, katanya. Sejarah itu pasti berulang, tuh kata orang Ciamis. Ya kan? Meneketehe, kan gitu kan? Sejarah itu pasti ngulang, diulang lagi. Karena Al-Quran mengatakan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kejayaan itu kami pergilirkan di antara manusia. Tahun ini, ya kan, Amerika, tahun depan Cina yang berkuasa, tahun depan lagi Rusia, tahun depan lagi Amerika, tahun depan lagi Cina. Pertanyaannya kita kapan? Dia lagi, kan gitu kan? Coba lihat Liga Inggris, kalau nggak Manchester City, Liverpool. Kan gitu kan? Sesekali Leicester. Tapi besok Manchester City lagi. Kok dia lagi? MU-nya kapan? Kan gitu pertanyaan. Ya kan? Lebih ajib lagi kalau Arsenal juara. Ya Allah. Allahu Akbar. Babah-babah itu babe-babe penggemar bola tuh. Ya Allah, kayak Liga Spanyol yang juara cuma 3, kalau nggak Real Madrid, Atletico, Barca. Balik lagi Madrid, ya kan? Barca ditinggal Messi, bingung deh kan gitu.
Masya Allah. Jadi begitu, Belanda itu menanamkan kebencian. Makanya semasa tahun 1908 sampai 1950, kebencian kepada Islam itu disuarakan oleh orang-orang pribumi sendiri yang berpihak kepada Belanda. Ulama nggak mau. Pernah belajar kan, ini yang masih SMP, masih SMA, namanya politik kooperasi dan non-kooperasi. Politik kerjasama dan politik tidak kerjasama. Siapa yang mengusulkan politik kerjasama? Yaitu yang anti-Islam. Para ulama mengatakan nggak usah kerjasama dengan Belanda. Kenapa? La ilaha illallah. Yakin al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Para ulama yakin betul tauhidnya tinggi. Maka kita lihat medan pertempuran Karawang Bekasi. Siapa jenderal lapangannya? Kiai Nur Ali, itu dari Bekasi. Senjata sederhana, tenang, mati, syahid, hidup mulia. Wah, luar biasa. Modal bambu runcing menghadapi senjata modern. Mati kita, syahid kita, ngebela tanah air dan harga diri kita. Kita hidup kita mulia. Pertempuran yang luar biasa Karawang dan Bekasi dengan jenderal lapangannya Kiai Nur Ali. Belum lagi mualim, muhajirin turun menghalau pasukan yang datang dari Tanjung Priuk. Luar biasa. Heroiknya luar biasa, politiknya luar biasa. Aksi lapangannya bukan cuma pinter bacot di depan mimbar para ulama zaman dulu, tapi ketika berhadapan langsung di lapangan. Nih, gue pemimpin umat, mau apa lo? Waduh, udah kong Haji Naipin dah. Iya kan? Udah kayak kong Haji Naipin kan gitu kan? Tung, pokoknya lo pegang nih Tung. Jin, iblis semua lewat pokoknya. Lewat doang. Ya Allah. Jadi pitung itu cuma sepenggal, dan itu cerita yang ada di film itu nggak sebenarnya. Karena pitung itu dakwah juga. Dia hanya merampok tuan-tuan tanah yang suka memeras dan mengambil harta milik warga, diambil dibalikin lagi. Itu pitung begitu. Jadi dia kesel lihat petani sawahnya dirampas. Siapa yang rampas? Itu tuan tanah. Didatengin tuan tanahnya, balikin gak lo? Kalau enggak, gue tebas leher lo. Dibalikin tanahnya. Orang akhirnya bisa bertani lagi. Itu yang cuma pitung bisa lakukan. Kenapa? Karena dia bukan penguasa. Artinya pitung itu sudah mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa saja dari kalian yang melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu. Biadihi, rubah dengan tangannya, kekuatannya. Kalau dia punya kekuasaan, jadi pejabat, pakai tanda tangannya. Kalau dia jadi anggota DPR, pakai suaranya di rapat. Tegur langsung tuh pejabatnya. Fa illam yastati. Kalau dia nggak mampu, fa bilisanihi, pakai mulutnya, nasehatin langsung, datengin langsung orangnya. Fa illam yastati fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Kalau memang nggak sanggup, paling nggak hatinya nggak setuju. Gue nggak rela kayak begitu caranya. Iya kan? Kita nggak rela nih PPKM diperpanjang. Entah kalau perpanjangan waktu habis itu adu penalti deh. Kan gitu. Ya paling nggak setuju di sini aja kan gitu kan. Kalau ditanya setuju nggak? Kagak, kita nggak setuju yang kayak gitu. Ya kan? Bukan meneng baik, diem aja yang penting gue bisa makan, dapat bansos. Bukan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan para ulama, pikiran, tenaga, usaha, dan segalanya ulama kita berjuang. Jadi kalau bukan karena ulama, nih republik nggak ada, bener. Maka di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diabadikanlah perjuangan ulama itu dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya
atas berkat rahmat Allah. Bung Karno waktu mau membacakan teks proklamasi tanya kepada Al-Habib Ali Kuitang, bagusnya tanggal berapa? Habib Ali mengatakan bagusnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi tanggal 9 Ramadan bertepatan 17 Agustus 1945. Konsultasinya ke situ. Tapi sebelum itu juga Bung Karno konsultasi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika Jepang itu dibom atom oleh Amerika, Bung Karno tanya, bagusnya gimana ini Kiai? Ya udah, Jepang sudah lemah, ambil sikap. Bung Karno masih ragu-ragu, akhirnya diculik oleh sekelompok pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok Karawang. Diamankan supaya Bung Karno tidak diculik oleh anggota intelijen Jepang. Karena begitu Jepang itu dibom atom, 2 kotanya hancur dan Jepang tidak lagi sanggup untuk melanjutkan Perang Dunia Kedua, Belanda sudah kirim mata-matanya ke sini. Bung Karno jadi rebutan, ini harus dihabisi Bung Karno. Maka disembunyikan di Rengas Dengklok. Sambil di situ Bung Karno diminta untuk menyusun naskah proklamasi. Maka disuruhlah seorang yang bernama Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi yang sudah dicoret-coret oleh Bung Karno itu. Begitupun ketika rapat pendirian negara, ulama dilibatkan. Ada namanya Ki Bagus Hadikusumo. Saya baca pidatonya cakep banget. Kata Ki Bagus Hadikusumo, karena jumlah umat Islam 90%. Pemerintah yang akan kita dirikan nanti seharusnya memperhatikan suara mayoritas. 90% umat Islam saat itu. Ditolak oleh Mr. Inderrechten Supomo. Karena Supomo itu cara berpikirnya adalah cara berpikir Belanda dan Jawa. Wah, jangan begitu. Nanti kalau begitu akan menimbulkan kecemburuan golongan lain. Negara ini didirikan bukan atas dasar agama. Padahal pada saat itu ketika sidang BPUPKI Dokorityu Zumbi Kyosakai, ya, Dokorityu Zumbi Kyosakai, sebagian besar pesertanya adalah ulama. Ada Kiai Abdul Wahid Hashim di situ. Ada Kiai Haji Muhammad Sanusi di situ. Ada di situ Kiai Abdul Qahar Hashim di situ. Kiai Hasyim Asy'ari menempatkan 2 anaknya, Abdul Wahid Hashim dan Abdul Qahar Hashim. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai dari Muhammadiyah. Ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ulama dari Muhammadiyah juga. Banyak sekali ulama yang ditempatkan sebagai anggota BPUPKI. Tetapi upaya untuk mempertahankan Islam selalu dipotong oleh orang-orang yang memang sebelum tahun 45 anti kepada Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran bagi kita. Kemerdekaan itu apa dan siapa yang menolak datangnya penjajah? Itu ulama. Kalau bukan karena ulama, kita nggak tahu. Kita mungkin sampai sekarang masih jadi budak company kalau sampai sekarang. Ada ulama saja, ada Belanda Depok. Bagaimana kalau nggak ada ulama? Ada Belanda buncit ntar. Belanda perutnya buncit. Nah, itu kita harus tahu sejarah. Baca sejarah tuh bukan cuma ngapalin tahun, bukan cuma tahu tokoh siapa, tapi kita harus tahu ini pada ngapain datang kemari nih. Terus apa dampaknya sekarang? Kelihatan dampaknya sekarang. Kalau saya ngelihat kita ini baru merayakan proklamasi, belum merayakan kemerdekaan. Kita baru merayakan proklamasi. 17 Agustus Bung Karno membacakan proklamasi. Kita rayakan. Tapi kemerdekaan, saya masih ragu-ragu. Kenapa? Nyari kerja susah. Iya kan? Siap apa lagi? Tanah. Emang kita punya tanah? Kagak. Kuburan aja ngontrak.
Iya kan? Kuburan ngontrak. Orang kaya mau dikubur, bayar 30 juta di San Diego. Ada yang 1 miliar kuburan. Bayangin, kuburan 1 miliar, ada wifi-nya itu. Langsung login ke langit, langsung. Fasilitas AC, ya kan? Mayit kalau capek digebukin ada Coca-Cola keluar, kan gitu. 1 miliar kuburan, bayangin. Udah gitu teman-teman saya yang di Kerawang pada wisata ke situ. Lu ngapain piknik ke kuburan? Ke kuburan siapa itu? Saya bilang ngapain lo ke situ? Lu mendingan ke kuburan Sunan-Sunan deh, lo doa di situ dikabul. Lah di situ mau ngapain? Nungguin Coca-Cola keluar katanya kan gitu. Pas. Bayangin tanah nih, susah sekarang orang beli tanah, beli rumah. Sistem penjajahan itu sistem, bukan orang. Sistem penjajahan itu. Dulu kita dibikin bodoh tuh, Belanda menciptakan sistem supaya kita bodoh. Dulu kita itu dibikin nggak ngerti yang namanya huruf hijaiyah karena Belanda bikin sistem supaya huruf hijaiyah nggak dikenalin di sekolah. Itu Belanda bikin. Dulu kita jauh dari agama karena Belanda bikin sistem supaya kita memang nggak doyan belajar agama. Dibikin sistem. Penjajahan itu sistem, bukan orang. Emang nggak ada company lewat, nggak ada. Saya perhatiin dari tadi nggak ada tuh Westerling lewat, nggak ada. Kagak ada. Tapi nilai-nilai penjajahan itu ada. Orang dilarang ngapa-ngapain. Pengajian nggak boleh malam-malam nih. Bubar. Nah, penjajahan tuh. Iya kan? Kan dikatakan di sini supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kan bebas mau ngaji sampai subuh juga boleh, ya nggak, Ustaz? Kan berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kenapa dibubarin? Bubarin pengajian, bubarin. Udah malam. Bobo sana bobo. Kan begitu. Kita dianggap kayak bocah. Jadi penjajahan itu sistem, dia bikin sistem nih. Apalagi sekarang ada namanya Bitcoin, cryptocurrency. Uangnya nggak kelihatan, tiba-tiba orang mendadak kaya. Nanti lama-lama duit kita nggak laku tuh, beneran. Apa-apa transfer sekarang. Ya kan, ngundang Ustadz Ahmad Farisi, rekening ade. Ya kan langsung begitu kan, transfer. Beliau belanja Shopee, kan gitu kan, uangnya kelihatan, kagak. Mau makan GoFood, uangnya ada, kagak. Udah dibayar ya, kan gitu, pakai GoPay, uangnya nggak kelihatan. Ini juga ulama harus kreatif. Gimana itu secara fikih itu sekarang? Cuma kelihatan tulisannya doang, udah masuk, uangnya kan nggak ada. Dan kita sikoh percaya gitu loh, ya kan, melebihi kepercayaan kita kepada hadis. Bayangin giliran hadis ditanya, soheh kagak, kan gitu. Itu fakta. Saya sih cuma ngomong fakta doang. Giliran hadis dia nanya ribet banget, soheh nggak tuh? Tapi giliran dia bayar tuh pakai GoPay, dia nggak nanya soheh apa enggak. Siapa tahu Munqoti, kan? GoPay-nya Munqoti, terputus sanatnya di tengah, kan gitu kan? Atau bisa jadi mudales, kan gitu. Aduh ya Allah, bener-bener dah. Jadi penjajahan itu sistem, bukan orang. Bukan, sistemnya dibikin. Maka kita harus belajar sekarang, sistem Quran gimana? Quran itu udah ngajarin kita sistem berpikir. Dengan ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu artinya apa? Dipakai nih buat mikir. Supaya kreatif. Kere tapi aktif gitu. Iya kan, supaya aktif, jangan diem ngejublek di situ. Ngedepor aja sih lu, kata orang Bekasi begitu. Iya kan, ngedepor aja di situ. Iya kan, orang Islam pelanga, pelongo. Aktif, kita ini harus aktif. Maka para sahabat itu begitu dapat wahyu Quran semangat.
Berarti kita harus membuat sesuatu ini. Berarti kita harus bergerak. Quran tuh menjadi motivasi. Ketemu Rasul jadi motivasi. Ketemu orang alim jadi motivasi. Bukan ketemu orang alim langsung selfie gitu kan. Cetrek, alhamdulillah foto bareng guruku semoga barokah. Ngaji kagak. Ngaji kagak nganggap guru. Aduh, dasar keras sakti. Bener-bener dah, ya Allah. Keras sakti aja nyari sanat, bener nggak? Tanya Sun Gokong. Iya kan? Patkai aja nyari sanat tuh, patkai babi, nyari sanat dia. Ente kalau nggak ngaji, kalah sama patkai. Aduh. Ya Allah. Bener-bener ya Allah. Kan makin kita harus kreatif nih kan menghadapi situasi yang makin begini. Orang anti agama makin berani sekarang beneran dah. Ada orang Islam, ngaku Islam, lahir Islam, bapaknya Muslim, emaknya Muslimah. Ya kan? Tapi kalau dia nyari petunjuk, yang dicari petunjuk dari orang-orang yang bukan Islam. Nasihat Dalai Lama. Gitu kan? Nasihat dari siapa itu namanya di India? Sai Baba. Iya kan? Wah, udah kayak gitu. Pengen cari ketenangan, yoga. Iya. Kita mah yogi. Yoga kurus, yogi gendut kan. Dan emang saya nggak ngerti ya, saya tuh ketemu orang namanya yogi pasti gendut. Makanya saya bilang, lo kalau mau ngegendutin badan temuin yogi, mau ngurusin yoga. Iya, itu namanya yoga kurus kan gitu kan. Gerakan yoga, cari ketenangan, gerakan yoga. Udah ketahuan tuh gerakan meditasi ala agama lain. Kita kan ada mau nyari ketenangan apa? Zikir, mahya, kan gitu kan? Ya kan? Karena jangan ke temennya, mati. Wa mahyaya, wa mamati kan? Itu. Jadi ada caranya di Islam. Zikir, astagfirullahaladzim. Jangan lupa sit. Sholawat, istighfar, tasbih. Sit. Iya kan? Jangan lupa sit. Bukan duduk. Sholawat, istighfar, tasbih. Jangan lupa itu. Cari ketenangan. Baca Quran. Kan gitu. Cari ketenangan. Sholat tahajud. Sholat duha. Cari ketenangan. Sodakoh. Iya kan? Udah ngapa-ngapain masih susah. Ya lu pelit gimana lu mau tenang. Sodakoh. Keluarin sodakoh. Alhamdulillah. Bisa keluar sodakoh. Kita gedein majelis kita. Kita bantu teman-teman kita. Kita bantu guru-guru kita. Kita bantu tetangga. Saling bantu. Duit ngalir di kalangan umat. Muter di situ. Berkahnya ada insya Allah. Nah ini kemerdekaan begitu. Sumbangan kita kepada negara. Orang Islam itu udah pasti setia sama negara. Bener. Nggak usah diragukan. Kita ini rakyat jelata nih. Kita semua termasuk saya nih. Udah pasti cinta tanah air. Jadi jangan diceramain soal cinta tanah air. Nggak perlu. Kenapa? Bayangin kita dibohongin 5 tahun sekali. Nggak mau pindah negara kan? Ada yang mau pindah negara? Nggak ada. Tetap aja betah di sini kan gitu kan? 5 tahun sekali dibohongin kan gitu kan? Pilih saya, iya dipilih kan gitu kan? Habis itu dikibulin lagi. Apa iya kita punya keinginan pindah ke Malaysia itu? Kagak kan? Nggak ada. Pindah ke Singapura yang keren? Nggak ada. Boro-boro ke situ, ke Timur Leste aja kita nggak mau. Ke Papua Nugini gitu, nggak mau kita. Jangankan pindah negara, pindah wilayah aja kita nggak mau. Itu udah cinta tanah air tuh. Kebanjiran nggak apa-apa, kampung pulau kebanjiran. Kenapa? Gue udah cinta. Walaupun dibohongin mulu kan begitu kan.
5 tahun sekali kita dibohongin mulu, kebanjiran, nggak apa-apa, kita udah cinta tanah air, nggak perlu diceramain. Yang perlu diceramain tuh yang punya duit, yang lariin duit, yang korupsi bantuan sosial, itu yang harus diceramain. Yang udah bikin sengsara orang banyak, itu yang harus diceramain. Kalau kita emang nggak mungkin bikin sengsara, kenapa? Maulid kita guyup ngumpul, emang sengsara? Kagak, nasi kebuli kita habisin, rame-rame, kan gitu kan? Nggak sengsara gitu. Kita nggak nyengsarain orang, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak pernah ngurusin orang. Yang ada kita gemukin orang, ngurusin nggak pernah. Bener nggak? Kita gemukin orang mulu, nggak pernah ngurusin. No, orang-orang yang suka ngurusin orang itu yang harus diceramain. Jadi yang namanya kemerdekaan itu kita isi dengan hal yang bermanfaat. Kita nggak mungkin berontak sama pemerintah, kagak mungkin. Kenapa? Tadi hubbul watan minal iman. Kita cinta sama kampung kita, walaupun kita dimacem-macemin, kita dibohongin, kita dikhianatin, gue masih cinta sama lo Rogaye. Kan gitu. Gue masih cinta sama lo, kan gitu kan. Luar biasa bucinnya kita sama negara kita ini. Ya bucin namanya kita kan, budak cinta kita ini. Jadi nggak usah diragukan lagi. Jadi kalau ada orang mau ceramah soal kebangsaan, mau ceramah soal cinta tanah air, jangan ceramah kepada rakyat kecil. Kenapa? Rakyat kecil sudah pasti cinta kepada tanah airnya. Apapun yang terjadi. PPKM nyusahin, gue tetap percaya kok. Gue cinta sama negara ini. Kan gitu kan? Ya. Setelah PPKM apalagi? Penjaskes nyusahin. Gue juga... Aduh, banyak banget istilah di negara, bingung saya. PPKM lah, PSBB lah, ya kan, terus PLBJ lah, kan keluar segala macam. Ya Allah. Jadi kemerdekaan kita isi dengan hal bermanfaat. Kita jadi orang benar tuh, kita udah ngebantu negara. Kita jadi orang benar, kan gitu, jauh dari maksiat, polisi terbantu kok. Kalau anak muda Islam jauh dari maksiat, polisi gampang tugasnya. Ya kan? Tinggal ngebantu orang sakit doang. Gitu kalau anak muda semuanya udah jauh dari maksiat. Nggak ada yang mabuk. Kan gitu kan? Nggak ada yang judai. Kalau judi kecil-kecilan. Kalau kelas berat judai. Nggak ada yang nodong, nggak ada yang nyopet. Polisi enak kerjanya. Kalau orang jauh dari maksiat, enak polisi itu. Artinya apa? Kita lagi ngebantu negara nih, dengan cara begini kita ngebantu. Mana ada pemberontakan? Kagak, kita nggak mungkin berontak. Kita nggak bakal jelek-jelekin siapa. Cuma kita mau ingetin, tolong ada hak kita di pundak ente semua. Penuhi hak kita itu. Ada amanah yang ente emban atas nama kita. Tolong jalankan amanah itu. Kita cuma minta itu. Bayangin, ketika kita nuntut hak, kita ngedoain. Allahumma aslih umural muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih baladana hadza Indonesia, ya kan, waj'al baladana hadza Indonesia baldatan mutmainnatan tajri fiha sunnatuka wa sunnatu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Didoain. Apa kurang baik orang Islam tuh? Orang Islam doa nggak pakai dibayar, tenang aja. Mau dibayar, nggak dibayar aja baca doanya panjang. Gimana dibayar? Satu kitab doa hatam gitu. Nggak dibayar aja panjang doanya. Bayangin, saking bucinnya, saking cintanya sama tanah air. Ini orang Islam. Makanya pas tadi kita baca Yalal Waton karangan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kita baca syair itu untuk menegaskan kita cinta tanah air. Cuma tolong dong, kata cuma gitu doang. Tolong dong perhatiin nasib kita ini. Banyak ustadz, ya Allah, yang berat badannya udah turun. Selama pandemi ini kan gitu kan. Khutbah masjidnya ditutup, taklim nggak boleh di masjid. Di sini mah ada taklim terus, tapi di masjid udah nggak ada taklim. Ya Allah, istri aneh udah goyang juga nih, kan gitu kan. Ya kan, malah minta cerai lagi. Kan ada yang kayak gitu juga. Kenapa? Karena suaminya penghasilan dari pengajian doang. Tolong dong pemerintah, kasihlah perhatian tuh para asatis, gitu kan. Kirim beras yang benar, jangan beras dari plastik.
Kenapa? Ya itu ustadz gitu loh. Bukan tikus got. Tikus got dikasih beras plastik dimakan. Kali ini kan manusia, kasih beras yang bener. Ya kan? Hormati, muliakan guru-guru itu. Banyak murid-murid yang stres, tolong dong dimudahkan kelulusannya, jangan dibikin sulit. Banyak orang yang susah datang ke rumah sakit, tolong dong dimudahkan itu. Bagaimana caranya? Banyak orang yang berat nanggung beban pajak, ringankan dong beban pajaknya. Jangan kita udah susah begini, ditambah lagi pajak makin berat. Mati kita akhirnya. Merdeka apaan? Zaman company juga kayak begitu. Kita kena pajak. Apa-apa pajak. Ya kan? Anak baru lahir kena pajak. Ya itu zaman company. Ya kan? Kawin lagi kena pajak. Lah, ada pajak bini. Kan gitu kan? Lah udah mertua minta pajak, ini juga dapat pajak lagi kan? Zaman company begitu. Kita minta mudahkan. Karena kalau orang sudah memudahkan urusan orang banyak, Allah akan berikan kemudahan urusan buat dia. Kalau kita perhatikan urusan orang banyak, maka rezekinya orang banyak bakal datang ke kita semua. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan tentang peran ulama di dalam menggapai kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kesimpulan utamanya adalah kalau bukan karena peran ulama, Republik ini mungkin tidak akan pernah berdiri. Maka kita berterima kasih kepada para ulama, kepada para syuhada yang telah memperjuangkan Republik ini dengan membacakan suratul Fatihah kepada mereka. Itu tanda terima kasih kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kubur mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keberkahan dari setiap usaha yang pernah mereka lakukan untuk kita. Dan semoga kita kecipratan keberkahannya. Al-Fatihah li jami'i syuhada, li jami'i syuhada'i Indonesia, wa li jami'il ulama'il amilin wal a'immatil muslimin. Ala anna Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamahum wa yu'idu ilaina min barakatihim wa nafahatihim wa asrarihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang kiranya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Saya nggak punya ilmu, cuma menyampaikan informasi saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan, apa yang kita dapatkan dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Al-Farisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemanfaatan buat kita semua. Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, ilmu yang membuat jalan hidup kita menjadi lebih mudah, ilmu yang membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, ilmu yang membuat kita berkumpul bersama Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan